Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase. YouTube channel yang membahas berbagai tips dan tutorial cara hidup lebih nyaman dan praktis di Jepang. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan informasi yang terbaru dari channel ini. Oke, hari ini aku mau bahas sesuatu yang penting banget dan terutama untuk kalian yang sedang tinggal di Jepang dan mungkin akan tinggal di Jepang. Karena seperti yang kalian tahu, di Jepang itu banyak banget bencana-bencana alam kayak ada gempa, tsunami, ada juga angin topan atau kalau orang Jepang bilangnya taifu. Oke, kita akan bahas di video kali ini tentang persiapan bencana di Jepang dan juga sekaligus unboxing perlengkapan emergency. Jadi yang kalian lihat di sini yang ada di kardus ini adalah perlengkapan emergency untuk 3 orang yang udah aku beli dari Rakuten Ichiba dan udah nyampe di minggu kemarin, udah 1 mingguan tapi belum sempet aku buka. Dan sebelum kita bahas tentang unboxingnya, kita akan bahas tentang kenapa sih dan apa sih pentingnya siapin emergency kit di Jepang. Oke, teman-teman, beberapa waktu yang lalu di pemerintah Jepang itu sempat mengingatkan kita semua yang tinggal di Jepang itu untuk siap siaga menghadapi potensi gempa besar yang disebut juga mega quake atau bahasa Jepangnya Nankai Terafu. Jadi Nankai Terafu ini yang belum tahu, ini adalah penjelasannya ya. Jadi aku akan bacain. Jadi apa itu Nankai Terafu? Nankai Terafu itu adalah sebuah palung laut atau lembah yang sangat dalam di dasar laut yang terletak di sebelah selatan pulau Honshu, Jepang, memanjang dari wilayah Shizuoka sampai ke Kyushu. Di tempat inilah dua lempeng bumi bertemu dan saling menekan, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia. Karena pergerakan lempeng ini, daerah Nankai Terafu ini sangat rawan terjadi gempa besar. Para ahli memperkirakan bahwa di masa depan, dalam jangka waktu 30 tahun, bisa terjadi gempa dahsyat yang dikenal dengan sebutan Nankai Terafu Kyodai Jising atau Nankai Terafu Mega Quake. Jadi kalau bahasa Indonesianya apa ya? Gempa besar palung Nankai gitu ya kayaknya. Nah, seberapa besar sih bahayanya? Jadi gempa besar ini kalau benar-benar terjadi itu bakalan mengguncang sebagian besar wilayah Jepang, terutama di daerah Shizuoka, Aichi, dan Shikoku. Bisa disusul oleh tsunami besar yang melanda pesisir selatan Jepang dan diperkirakan akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar dan mempengaruhi jutaan penduduk Jepang, termasuk kita yang tinggal di sini, orang Indonesia yang tinggal di sini ya. Oke, jadi itulah kenapa pentingnya untuk punya emergency kit. Terus harus tahu rute evakuasi dan ikut latihan Bosai Konreng kalau sempat. Sebenarnya di tempatku tinggal saat ini juga ada Bosai Konreng atau latihan bencana dan ada pengumumannya, cuman aku belum pernah sempat ikutan gitu ya. Nah, kita tuh nggak pernah tahu kapan bencana itu bisa datang, bisa pagi, malam, atau bahkan ketika kita lagi tidur tengah malam gitu ya. Dan saat itu terjadi, hal yang paling penting adalah kita tetap selalu siap gitu. Itulah kenapa di Jepang hampir semua rumah itu disarankan untuk punya emergency atau bosai kit atau bosai seto. Nah, hari ini aku mau unboxing bosai seto, perlengkapan emergency yang udah aku beli di sini. Kalian bisa lihat kotaknya besar banget. Nanti aku bakalan pindahin laptopnya sama mic-nya ya, supaya kalian juga tahu nanti isinya apa aja. Oke, kita bakalan mulai unboxing. Jadi kita akan keluarin satu persatu item yang ada di dalam sini. Tadi aku udah bilang kalau aku beli bosai setonya di Rakuten Ichiba, tapi kalian bisa beli di Amazon atau di tempat lain juga boleh. Oke, aku bakalan keluarin semuanya dan nanti aku bakalan taruh di sini ya, di belakang. Oke, kita bakalan unboxing. Nanti aku bakalan kasih lihat apa aja isinya. Sekaligus aku sedikit cerita kalau aku belinya di Rakuten Ichiba itu untuk 3 orang. Jadi sebenarnya aku, istriku, sama anakku. Aku pikir kemarin mau beli yang 2 orang, aku cuma kata istriku, ya karena ada anak juga, sama aja untuk 3 orang. Jadi di sini ada macam-macam isinya. Ada tas yang besar sama yang kecil. Dan juga aku baru seperti ini. Tasnya seperti ini. Jumlahnya ada berapa gitu, semuanya ada. Kita pesan ada pilihan warna merah, kuning sama biru kalau nggak salah. Terus yang kuning biar mencolok. Ini kita sini hijau Yokyo Suido paku. Jadi masukin air di sini. Nanti kita masukin air.
Kalau misalkan lagi emergency kita masukin untuk air minum atau mungkin bisa dipakai untuk bersihin makanan atau yang lain-lain. Ini juga bisa. Terus ini untuk tisu basah, terus untuk kristal mandi, mandi. Mandi kayak gini. Ini bisa dipakai tahan untuk 7 tahun. Jadi bisa kita pakai sampai lama. Oke teman-teman, tadi unboxingnya udah selesai, udah aku tata di belakangku ini, aku susun di atas sofa biar teman-teman juga kelihatan. Jadi kalau mau tahu apa aja isinya nanti aku kasih linknya deh, apa namanya, barangnya, belinya di mana, terus isinya apa aja. Di situ ada produk description-nya, kalian bisa lihat apa aja isinya dengan detail gitu. Dan kalian bisa lihat juga selain dari Rakuten Ichiba, bisa dari Amazon atau dari tempat yang lain juga. Bahkan kalian juga bisa beli sendiri sih sebenarnya. Oke, kita bahas lagi yang selanjutnya, tips dan penutup. Jadi kalau teman-teman belum punya emergency kit, aku saranin banget untuk mulai dari sekarang kalian harus siapin dan siap-siap gitu ya. Bisa beli yang udah jadi kayak aku ini, yang udah satu set tuh untuk 3 orang atau mungkin 1 orang gitu. Atau mungkin kalian pengen rakit sendiri, maksudnya yang kalian memang butuhin sendiri gitu. Jadi kalian masukin sendiri minumannya, makanannya, mau beli alat untuk tempat tidur atau untuk sarung tangan atau macam-macam, semuanya kalian mau sediain sendiri, kalian bisa beli sendiri masing-masing. Itu kalau nggak salah di Daiso juga ada. Di Daiso itu ada namanya Bosai Kona. Kalau di tempatku, dekat tempatku sini, ada yang nyediain corner untuk emergency, perlengkapan emergency. Jadi di situ udah lengkap, kalian tinggal susun aja apa aja yang kalian butuhkan, kalian beli satu persatu gitu. Atau kalian mau ke home center juga ada. Di home center lebih lengkap lagi, kalian bisa beli sendiri satu persatu gitu dan kalian susun sendiri. Terus jangan lupa disimpan di tempat yang gampang dijangkau. Kayak misalkan kami masih mau belum naruh di mana, belum tentuin. Nanti aku mau konsultasi seudang dulu sama istri, mau taruh di depan pintu situ atau mau taruh di dekat tempat tidur atau gimana. Nah yang penting yang paling gampang untuk diambil gitu. Jadi emergency kitnya juga kalau misalkan kalian punya anak juga, bahannya untuk anak juga kalian sediain, obat-obatan juga kalian sediain. Mungkin kebetulan ini belum aku siapin obat-obatan yang kita perlu biasanya, cuma nanti kita siapin juga obat-obatan yang kita perlu, karena bencana itu bisa datang kapan aja, nggak bisa pilih-pilih waktu, dan kita harus mulai bersiap dari sekarang gitu ya. Oke, itu dia video kali ini tentang persiapan bencana dan unboxing emergency kit di Jepang. Semoga video kali ini juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik like-nya dan sharing ke teman-teman kalian semuanya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari channel YouTube-nya Yudi Phrase. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.